Wah, wah, wah. Madam Pang auto ketar-ketir. John Hartman bisa bawa timnas Indonesia jadi penguasa Asia di 2026, ujarnya. Benarkah? Kata Madam Pang, John Hartman pelatih papan atas, bahkan menurut saya terbaik di Asia Tenggara saat ini. Saya tak bisa membayangkan kekuatan timnas Indonesia yang dipenuhi pemain potensial digabungkan dengan John Hartman. Pasti akan meledak-ledak mereka di pentas sepak bola Asia. Top Marco Top. Dari balik layar timnas, Pak Sumarji bangga John Hartman. Jadi pelatih timnas Garuda, optimisme baru untuk sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Kata Pak Marji, alhamdulillah dia pelatih yang sangat bagus untuk Indonesia saat ini. Saya juga salah satu yang memilih beliau karena saya ingin timnas Indonesia bisa menang dan menang lagi. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Madam Pang auto ketar-ketir. John Hartman bisa bawa timnas Indonesia jadi penguasa Asia di 2026, ujarnya. Benarkah? Kata Madam Pang, John Hartman pelatih papan atas, bahkan menurut saya terbaik di Asia Tenggara saat ini. Saya tak bisa membayangkan kekuatan timnas Indonesia yang dipenuhi pemain potensial digabungkan dengan John Hartman. Pasti akan meledak-ledak mereka di pentas sepak bola Asia. Keputusan Indonesia menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian publik sepak bola internasional. Salah satu komentar yang paling mencuri perhatian datang dari Madam Pang, sosok penting di sepak bola Asia Tenggara yang dikenal luas sebagai penggerak dan motivator sepak bola wanita di kawasan ini. Ia memberikan pandangan yang begitu optimistis terkait masa depan timnas Indonesia di bawah arahan John Hartman, dan komentarnya membuat publik semakin penasaran. Dalam pernyataannya yang hangat, Madam Pang menekankan bahwa kehadiran Hartman akan menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia benar-benar akan berbenah di tahun 2026, ujarnya. Kalimat ini menunjukkan keyakinan kuat bahwa perubahan besar sedang menanti di depan. Bukan sekedar janji kosong, tapi berdasarkan penilaian Madam Pang terhadap kualitas Hartman yang menurutnya sangat mumpuni. Madam Pang menegaskan bahwa John Hartman adalah pelatih terbaik saat ini di Asia Tenggara. Menurutnya, kualitas Hartman sungguh berada di atas rata-rata dan mampu membawa tim meraih prestasi yang sebelumnya sulit dicapai. Kualitasnya sungguh di atas rata-rata. Saya tak bisa membayangkan gabungan pelatih John Hartman dan skuad Indonesia yang berada dalam periode emas karena memiliki banyak pemain muda hebat di Asia maupun Eropa, ungkapnya. Pernyataan ini menimbulkan optimisme luar biasa. Kombinasi antara pelatih berkelas dunia seperti Hartman dengan generasi pemain muda berbakat dianggap sebagai formula ideal untuk mengubah wajah timnas Indonesia secara signifikan. Banyak pemain muda Indonesia saat ini memang sedang meniti karier di liga-liga Eropa maupun Asia, dan kemampuan Hartman dalam membina dan mengelola talenta muda membuat kombinasi ini sangat dinantikan oleh publik. Madam Pang bahkan berani menyebut bahwa potensi timnas Indonesia ke depan bisa mencapai level tertinggi di Asia. Mereka pasti akan menjadi penguasa Asia sesungguhnya kelak, bahkan bisa sejajar dengan Jepang dan Korea, ujarnya. Pernyataan ini bukan sekedar pujian, melainkan prediksi yang berdasar pada analisis kualitas pelatih dan pemain yang dimiliki Indonesia saat ini. Hartman, dengan pengalamannya membangun tim dari nol, dianggap mampu memaksimalkan potensi pemain muda yang sebelumnya kurang tersentuh secara optimal. Lebih jauh lagi, komentar Madam Pang mencerminkan harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Tahun 2026 dianggap sebagai titik awal munculnya era baru di mana timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar Asia secara konsisten. Era emas ini menurut Madam Pang bukanlah sekedar wacana, melainkan sebuah kemungkinan realistis jika Hartman mampu menerapkan pendekatan taktik dan mental juara yang selama ini menjadi ciri khasnya. Sejarah sepak bola Indonesia memang penuh dengan pasang surut. Timnas sering menghadapi ketidakstabilan manajemen, pergantian pelatih yang cepat, dan konsistensi performa yang sulit dijaga. Kehadiran Hartman menjadi jawaban atas tantangan ini. Dengan pendekatan sistematis, fokus pada pengembangan pemain muda, dan pengalaman internasional, Hartman diyakini mampu mengangkat kualitas tim nasional ke level yang lebih tinggi. Madam Pang juga menyoroti aspek kepemimpinan Hartman yang kuat. Ia dikenal mampu menciptakan tim yang disiplin, memiliki mental juara, serta memahami permainan modern dengan baik.
Kualitas ini menjadi salah satu alasan mengapa Hartman dianggap sebagai pelatih ideal untuk mengelola pemain muda berbakat yang sedang berada di masa emasnya. Gabungan antara visi taktis pelatih dan bakat pemain muda diyakini akan menghasilkan kombinasi yang sulit dikalahkan oleh tim lain di Asia Tenggara, bahkan mungkin di Asia secara keseluruhan. Dukungan Madam Pang pun menjadi pesan tersirat kepada publik dan supporter Indonesia. Dalam sepak bola, keberhasilan tim nasional tidak hanya ditentukan oleh pelatih dan pemain, tetapi juga dukungan moral dari semua pihak. Pernyataan positif dari tokoh sepak bola internasional seperti Madam Pang memberikan energi tambahan dan memperkuat optimisme bahwa masa depan timnas Indonesia sedang cerah. Dengan komentar yang menegaskan kualitas Hartman dan potensi skuad Indonesia, publik kini memiliki alasan untuk menaruh harapan besar pada tahun 2026. Hartman diharapkan mampu membentuk identitas baru bagi timnas Indonesia, tim yang modern, disiplin, bermental juara, dan mampu bersaing di level Asia dengan percaya diri. Generasi emas pemain muda Indonesia ditambah strategi Hartman yang matang dianggap sebagai kombinasi sempurna untuk mencapai tujuan tersebut. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Hartman akan membangun skuad Indonesia menuju era baru. Publik, media, dan para pengamat sepak bola internasional akan terus memantau langkah-langkahnya. Tahun 2026 dijadikan sebagai tolok ukur, dan komentarnya, Madam Pang memberikan sinyal bahwa perubahan besar memang mungkin terjadi. Sepak bola Indonesia berada di titik penting. Dari tangan John Hartman didukung talenta muda yang sedang berkembang di dalam dan luar negeri, harapan untuk menjadi penguasa Asia bukan lagi sekedar impian. Optimisme yang diberikan Madam Pang menjadi penguat keyakinan bahwa kombinasi antara pelatih berkelas dunia dan generasi emas pemain Indonesia bisa mengubah wajah sepak bola tanah air secara drastis. Madam Pang menutup komentarnya dengan penuh keyakinan. Jika John Hartman mampu menyalurkan kualitasnya dan mengelola para pemain muda dengan baik, Indonesia akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Asia. Ini bukan sekedar harapan, tetapi kemungkinan nyata. Pernyataan ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Dengan optimisme ini, tahun 2026 bukan lagi sekedar angka di kalender. Itu menjadi simbol awal era baru timnas Indonesia, era di mana mimpi besar tentang penguasaan sepak bola Asia mungkin akhirnya menjadi kenyataan. Hartman dan para pemain muda Indonesia siap menulis sejarah baru, didukung sorakan dan harapan jutaan supporter yang percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Top Marco Top. Dari balik layar timnas, Pak Sumarji bangga John Hartman. Jadi pelatih timnas Garuda, optimisme baru untuk sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Kata Pak Marji, alhamdulillah dia pelatih yang sangat bagus untuk Indonesia saat ini. Saya juga salah satu yang memilih beliau karena saya ingin timnas Indonesia bisa menang dan menang lagi. Sepak bola Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah. Setelah sekian lama menanti sosok pelatih yang tepat, kehadiran John Hartman sebagai arsitek baru timnas Indonesia menjadi kabar yang menggembirakan sekaligus memicu rasa penasaran. Tidak hanya publik dan penggemar, suara-suara penting di balik layar tim nasional pun ikut memberi komentar. Salah satu yang paling mencuri perhatian datang dari Pak Sumarji, mantan manajer timnas Indonesia, yang dengan tegas mengungkapkan kebanggaannya dan keyakinan penuh terhadap keputusan ini. Pak Sumarji mengungkapkan bahwa dirinya ikut memilih John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Pernyataan ini bukan sekedar formalitas, melainkan bukti bahwa Hartman dianggap sebagai sosok yang mampu membawa perubahan nyata. Saya ikut memilih beliau, John Hartman. Saya yakin dia adalah pilihan terbaik untuk timnas Indonesia saat ini, ungkap Pak Sumarji. Kalimat ini singkat namun syarat makna. Di baliknya tersimpan optimisme, harapan, dan keyakinan bahwa sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru di bawah tangan dingin Hartman. John Hartman bukan sosok asing di dunia sepak bola internasional. Sebelumnya ia dikenal karena keberhasilannya mengubah nasib timnas wanita Kanada menjadi salah satu tim papan atas dunia dan kemudian mengelola timnas pria Kanada dengan pendekatan modern yang mengutamakan disiplin, strategi matang, dan pengembangan pemain muda. Filosofi kepelatihan Hartman menekankan pentingnya mental juara, kerja sama tim, dan kemampuan membaca permainan lawan. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang tepat untuk menghadapi tantangan besar membangun timnas Indonesia yang kompetitif dan berkarakter kuat. Pak Sumarji menambahkan bahwa harapan besar ditempatkan pada Hartman bukan tanpa alasan.
Meskipun saya sudah mengundurkan diri dari jabatan manajer Timnas Indonesia, dukungan saya tidak pernah berhenti. Apapun yang terbaik untuk Timnas Indonesia, saya akan selalu berada di belakangnya, ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepentingan tim nasional berada jauh di atas kepentingan pribadi. Mundur dari jabatan bukan berarti mundur dari perjuangan, melainkan tetap menjaga semangat dan komitmen terhadap kemajuan sepak bola nasional. Sejarah sepak bola Indonesia memang penuh liku. Selama bertahun-tahun, Timnas sering menghadapi ketidakpastian dalam manajemen dan kepelatihan. Pergantian pelatih yang sering terjadi membuat konsistensi tim sulit tercapai. Dalam konteks inilah kehadiran John Herdman memberi sinyal positif. Dengan pendekatan yang sistematis, pengalaman internasional, dan kemampuan membangun mental juara, Herdman diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia keluar dari siklus inkonsistensi tersebut. Tidak hanya soal strategi dan teknik, Herdman juga dikenal mampu mengangkat pemain muda ke level profesional. Ini penting karena regenerasi pemain menjadi salah satu tantangan terbesar Timnas Indonesia. Pak Sumarji menekankan bahwa kemampuan Herdman dalam membina pemain muda sekaligus memaksimalkan potensi pemain senior akan menciptakan tim yang seimbang, baik secara fisik maupun mental. Dengan kombinasi ini, tim nasional diharapkan mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional, sekaligus menanamkan rasa percaya diri yang tinggi di antara pemain. Komentar Pak Sumarji juga menjadi motivasi moral tambahan bagi semua pihak yang terlibat. Kehadiran figur berpengalaman yang masih menunjukkan dukungan meskipun tidak lagi menjabat formal memberikan energi positif bagi para pemain, staf pelatih, dan supporter. Ini menjadi pengingat bahwa perjalanan membangun timnas yang tangguh bukan hanya tugas pelatih atau manajemen, tetapi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Dukungan Pak Sumarji juga menjadi pesan tersirat kepada publik. Dalam dunia olahraga, kadang kritik dan dukungan harus berjalan beriringan. Dengan memberikan pengakuan yang membanggakan terhadap Herdman, Pak Sumarji tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri terhadap keputusan manajemen, tetapi juga mengajak semua pihak termasuk supporter untuk tetap optimistis dan mendukung langkah-langkah yang akan diambil demi kepentingan tim nasional. Kini, publik menunggu pembuktian Herdman di lapangan. Bagaimana ia meramu strategi, membangun mental pemain, dan menyiapkan tim untuk menghadapi kompetisi internasional adalah hal yang paling dinantikan. Di tangan Herdman, kombinasi pengalaman, pengetahuan taktik, dan kepemimpinan diharapkan mampu mengubah wajah Timnas Indonesia secara nyata. Harapan besar yang selama ini hanya menjadi angan-angan kini ditempatkan pada pelatih asal Kanada tersebut. Sepak bola Indonesia kini berada di titik penting. Dari tangan dingin John Herdman diiringi dukungan moral dan keyakinan dari sosok-sosok seperti Pak Sumarji, masa depan Timnas Indonesia tampak menjanjikan. Jika semua elemen bersatu, manajemen, pelatih, pemain, dan supporter, mimpi besar membangun tim nasional yang tangguh dan kompetitif bukan lagi sekadar harapan, melainkan kemungkinan nyata. Pak Sumarji menutup komentarnya dengan nada penuh optimisme. Saya yakin dari tangan dingin John Herdman apa yang kita dambakan untuk Timnas Indonesia bisa terwujud. Ini bukan soal siapa yang memimpin, tetapi tentang bagaimana kita semua mendukung dan percaya bahwa sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Harapan, dukungan, dan optimisme kini menyatu dalam satu nama, John Herdman. Sejarah baru Timnas Indonesia tengah ditulis, dan setiap langkah Herdman akan diawasi dengan penuh antusiasme. Publik menanti, pemain menunggu, dan Pak Sumarji telah memberikan lampu hijau yang memberi energi baru. Kini, sepak bola Indonesia siap menatap masa depan dengan percaya diri, berharap bahwa tangan dingin Herdman mampu membawa tim nasional ke puncak prestasi yang selama ini hanya menjadi impian. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Tegas dan mantap. Guardiola tegaskan baru akan mundur dari Man City di usia 75 tahun. Pep Guardiola menegaskan komitmennya untuk tetap menangani Manchester City dalam jangka panjang. Pelatih asal Spanyol itu bahkan menyatakan baru akan mundur dari The Citizens ketika usianya menginjak kepala 7. Pernyataan tegas ini muncul di tengah rumor yang mengaitkan Enzo Maresca sebagai calon penggantinya di Etihad Stadium. Nama Maresca belakangan mencuat seiring spekulasi masa depan Guardiola bersama Manchester City, terutama menjelang bergulirnya Liga Inggris musim 2025-2026. Meski Man City terus berupaya menjaga stabilitas di level manajerial, isu pergantian pelatih kembali menjadi sorotan.
Saat ini Enzo Maresca masih menjabat sebagai pelatih Chelsea, namun sejumlah pernyataannya membuat masa depannya di Stamford Bridge dipertanyakan. Kedekatan Maresca dengan Manchester City menjadi alasan utama namanya diperbincangkan. Ia pernah terlibat dalam kesuksesan City menjuarai Premier League 2021 dan menjadi asisten Guardiola saat meraih treble winners pada musim 2022-2023. Manajemen City sendiri dikenal selektif, lebih mengutamakan sosok yang memahami filosofi permainan dan karakter tim dibanding sekadar nama besar. Guardiola masih terikat kontrak hingga Juni 2027. Meski rumor kepergiannya terus berulang, ia menepis semua spekulasi tersebut. Dalam konferensi pers jelang laga melawan West Ham United, Guardiola menyatakan dengan lugas bahwa ia baru akan meninggalkan City ketika berusia 75 atau 76 tahun. Menurut Anda, apakah Pep Guardiola benar-benar akan bertahan selama itu di Manchester City? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Axel Disasi dari Chelsea. Manchester City dikenal sebagai klub yang selalu membangun skuad dengan perencanaan jangka panjang. Meski tetap tampil dominan di Premier League dan Eropa, kedalaman lini belakang menjadi sektor yang patut mendapat perhatian serius. Dalam konteks inilah, nama bek Chelsea Axel Disasi layak masuk dalam radar utama The Citizens jika menilik performa serta statistiknya bersama klub dan timnas Prancis. Axel Disasi merupakan bek tengah berusia 27 tahun dengan kombinasi ideal antara kekuatan fisik, pengalaman, dan konsistensi. Sejak bergabung dengan Chelsea, ia langsung menjadi opsi utama di lini pertahanan. Pada musim debutnya di Premier League, Disasi mencatat lebih dari 30 penampilan liga, sebuah bukti kepercayaan tinggi dari pelatih di tengah fase transisi tim. Dari sisi statistik bertahan, Disasi menonjol dalam duel dan antisipasi. Ia mencatat rata-rata lebih dari 1,5 tackle sukses per laga, disertai intercept yang konsisten. Dan profil yang sesuai kebutuhan tim, Axel Disasi menjadi opsi logis bagi Manchester City. Menurut Anda, apakah Disasi sosok tepat untuk memperkuat lini belakang City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Axel Disasi dari Chelsea. Manchester City dikenal sebagai klub yang selalu membangun skuad dengan perencanaan jangka panjang. Meski tetap tampil dominan di Premier League dan Eropa, kedalaman lini belakang menjadi sektor yang patut mendapat perhatian serius. Dalam konteks inilah, nama bek Chelsea Axel Disasi layak masuk dalam radar utama The Citizens jika menilik performa serta statistiknya bersama klub dan timnas Prancis. Axel Disasi merupakan bek tengah berusia 27 tahun dengan kombinasi ideal antara kekuatan fisik, pengalaman, dan konsistensi. Sejak bergabung dengan Chelsea, ia langsung menjadi opsi utama di lini pertahanan. Pada musim debutnya di Premier League, Disasi mencatat lebih dari 30 penampilan liga, sebuah bukti kepercayaan tinggi dari pelatih di tengah fase transisi tim. Dari sisi statistik bertahan, Disasi menonjol dalam duel dan antisipasi. Ia mencatat rata-rata lebih dari 1,5 tackle sukses per laga, disertai intercept yang konsisten. Dan profil yang sesuai kebutuhan tim, Axel Disasi menjadi opsi logis bagi Manchester City. Menurut Anda, apakah Disasi sosok tepat untuk memperkuat lini belakang City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City versus West Ham. Misi akhir tahun The Citizens geser Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Pertandingan ini menjadi misi akhir tahun bagi The Citizens untuk merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal. Anak asuh Pep Guardiola bertekad melanjutkan tren positif sekaligus memberi tekanan serius dalam perburuan gelar juara. Performa Manchester City tengah berada di jalur impresif. Sejak kekalahan tipis 0-1 dari Aston Villa pada akhir Oktober, City bangkit dan mencatatkan 10 kemenangan dari 12 laga terakhir di semua kompetisi. Lebih mengesankan lagi, mereka selalu mampu mencetak setidaknya 2 gol dalam setiap kemenangan tersebut. Terbaru, City memastikan langkah ke semifinal Piala Liga Inggris usai menundukkan Brentford 2-0 di Etihad, setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Crystal Palace di Premier League. Saat ini, City menempati posisi kedua klasemen dengan selisih 2 poin dari Arsenal. Kemenangan atas West Ham akan membawa mereka ke puncak klasemen, setidaknya hingga Arsenal menghadapi Everton. Kepercayaan diri City semakin tinggi berkat performa kandang yang luar biasa. Menurut Anda,
Mampukah Manchester City memanfaatkan laga ini untuk menggeser Arsenal dari puncak klasemen? Sampaikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Manchester City versus West Ham. Misi akhir tahun The Citizens geser Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Pertandingan ini menjadi misi akhir tahun bagi The Citizens untuk merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal. Anak asuh Pep Guardiola bertekad melanjutkan tren positif sekaligus memberi tekanan serius dalam perburuan gelar juara. Performa Manchester City tengah berada di jalur impresif. Sejak kekalahan tipis 0-1 dari Aston Villa pada akhir Oktober, City bangkit dan mencatatkan 10 kemenangan dari 12 laga terakhir di semua kompetisi. Lebih mengesankan lagi, mereka selalu mampu mencetak setidaknya 2 gol dalam setiap kemenangan tersebut. Terbaru, City memastikan langkah ke semifinal Piala Liga Inggris usai menundukkan Brentford 2-0 di Etihad, setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Crystal Palace di Premier League. Saat ini, City menempati posisi kedua klasemen dengan selisih 2 poin dari Arsenal. Kemenangan atas West Ham akan membawa mereka ke puncak klasemen, setidaknya hingga Arsenal menghadapi Everton. Kepercayaan diri City semakin tinggi berkat performa kandang yang luar biasa. Menurut Anda, mampukah Manchester City memanfaatkan laga ini untuk menggeser Arsenal dari puncak klasemen? Sampaikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar.